Kalau ngomongin soal ormas, kita mikirnya apa? Pasti nggak bakal jauh-jauh dari parkir liar, pungli, premanisme. Tapi coba bayangin, di Indonesia ada ormas yang punya ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, ratusan kampus, dan lahan yang luasnya bahkan lebih gede dari kota Bandung. Semua itu bukan punya keluarga, bukan punya satu konglomerat, dan bukan BUMN. Ormas ini adalah Muhammadiyah. Menurut Sia-Sia Stats, Muhammadiyah bahkan disebut-sebut sebagai salah satu organisasi keagamaan terkaya di dunia dengan estimasi nilai aset sebesar 454 triliun rupiah. Buat gambaran nih, angka itu tuh setara dengan 1,5 kalinya aset punya PT Telkom Indonesia yang dilaporkan sebesar 303 triliun rupiah. Sekarang pertanyaannya, kok bisa organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang secara institusi jelas bukan perusahaan yang nyari untung ya, punya aset sampai ratusan triliun tanpa jualan air doa. Dan yang lebih penting sebenarnya ya, gimana caranya aset itu bisa terus berkembang selama lebih dari 1 abad. Nah, buat jawab itu, kita harus balik lagi ke awal 1900-an. Sekarang coba bayangin Jogja di awal tahun 1900-an. Pak Ahmad Dahlan baru pulang setelah belajar dari Arab Saudi. Nah, pas balik ke Indonesia, beliau tuh prihatin ngelihat masyarakat yang masih miskin, bodoh, dan cenderung sesat waktu itu. Ngelihat semua ini, Pak Dahlan mikir kalau salah satu akar masalahnya adalah pendidikan, bukan makan siang. Masalahnya, pendidikan pada waktu itu juga punya batas yang cukup jelas. Di satu sisi ada pendidikan agama yang kuat dengan tradisi pesantren. Di sisi lain, ada pendidikan umum yang berkembang dengan sistem yang beda. Ya, pakai kurikulum modern lah. Nah, Pak Ahmad Dahlan nih kemudian menawarkan konsep yang pada waktu itu cukup revolusioner. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi bukan cuma belajar agama, tapi juga belajar matematika, sains, dan ilmu-ilmu umum lainnya. Kayak sekolah pada umumnya sekarang lah. Dan yang paling penting nih, Pak Ahmad Dahlan nggak cuma berhenti di gagasan doang, nggak cuma omon-omon. Beliau benar-benar ngebangun sekolah. Tapi sekolah pertamanya bukan gedung sekolah, bukan kampus, bukan bangunan yang dikhususin buat sekolah ya, tapi cuma ruang tamu pribadi beliau yang ukurannya sekitar 6 kali 2,5 meter. Dan murid pertamanya cuma 9 orang. Nah, dari tempat sekecil itulah Pak Dahlan kemudian mulai bangun gerakan yang beberapa dekade setelahnya berkembang jadi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Udah pasti, gagasan baru ini nggak langsung diterima oleh semua orang. Bahkan dari kalangan agama sendiri nganggep pendidikan model ini tuh terlalu dekat dengan sistem pendidikan kolonial dan bisa ngejauhin masyarakat dari tradisi keislaman. Tapi perlahan, gagasan pembaruan Pak Dahlan mulai diterima. Sejak awal, Muhammadiyah emang nggak hanya diarahkan jadi organisasi dakwah aja. Ada satu konsep penting yang jadi fondasinya, teologi Al-Ma'un. Sederhananya, ibadah nggak berhenti cuma di ritual aja. Kalau seseorang benar-benar ngejalanin agamanya, maka nilai itu harus kelihatan di kehidupan sosialnya. Kayak bantu orang miskin, melindungi anak yatim, memberikan akses pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan. Dan gagasan itu benar-benar diwujudin dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah. Sekolah, panti asuhan, klinik, rumah sakit, dan berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya. Jadi dari awal, Muhammadiyah emang udah punya satu pola, nilai agama yang kemudian diwujudkan jadi institusi sosial. Dan institusi-institusi inilah yang kemudian jadi bagian penting dari cerita kekayaan Muhammadiyah. Sekarang masalahnya, bangun sekolah butuh tanah dan gedung. Rumah sakit juga sama. Gaji guru butuh duit, gaji nakes juga butuh duit. Belum lagi bayar listrik, bayar air juga. Jadi dari mana modalnya? Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Jadi di awal-awal berdiri, banyak anggota Muhammadiyah itu berasal dari kalangan saudagar atau pedagang di Yogyakarta. Termasuk Pak Dahlan sendiri adalah seorang saudagar batik di Kauman. Artinya, dari awal Muhammadiyah berdiri, anggotanya nggak cuma punya semangat agama doang, tapi juga punya financial power. Nah, disinilah muncul kombinasi yang penting banget. Kemampuan ekonomi pribadi, ditambah semangat filantropi, ditambah organisasi yang terstruktur. Jadi ketika saudagar pengen nyumbangin sebagian hartanya buat dakwah, dia nggak harus bangun sekolahnya sendiri. Dan dari sinilah konsep wakaf dan infak jadi sangat penting. Tapi coba lihat mekanismenya. Orang kaya nyumbang uang, kalau uang itu langsung dipakai buat konsumsi ya langsung habis. Tapi kalau uang itu dipakai buat beli tanah, dipakai buat bangun sekolah, yang sekolah itu kemudian melayani masyarakat, dan kemudian masyarakat luas ngelihat manfaatnya,
kepercayaan terhadap organisasi jadi meningkat. Dan makin banyak orang yang tertarik buat ikut nyumbang atau mewakafkan asetnya. Maka dari sini kebentuk sebuah siklus. Jadi dari donasi diubah jadi aset, aset memberikan pelayanan yang terbukti mengubah kehidupan sosial masyarakat. Dari situlah muncul kepercayaan yang membuat orang tertarik untuk donasi lagi. Jadi uang yang masuk nggak selalu sekedar habis. Sebagian diubah jadi aset produktif dan institusi. Dan inilah yang ngebedain filantropi biasa dengan model kelembagaan kayak Muhammadiyah. Lah, tapi kan banyak lembaga yang kayak gini juga, nggak cuma Muhammadiyah doang. Nah, inilah yang ngebedain Muhammadiyah sama yang lainnya. Ada satu pesan dari Pak Ahmad Dahlan yang sering dikutip dalam konteks ini. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Semangatnya sebenarnya sederhana sih. Organisasi jangan jadi tempat buat cari keuntungan pribadi. Nah, implementasinya inilah yang cukup menarik. Kalau dari sumber yang aku baca, tolong koreksi ya kalau salah karena aku bukan anggota Muhammadiyah juga. Ada dua peran di dalam tubuh Muhammadiyah. Pertama, sebagai pengurus dan anggota organisasi. Nah, pengurus organisasi ini dalam melakukan fungsi kepengurusannya itu nggak digaji, malah ditarik iuran per bulannya Rp15.000. Udah nggak digaji, masih ditarik bulanan. Makanya, setiap pengurus Muhammadiyah wajib memiliki profesi di luar sebagai pengurus organisasi. Peran yang kedua adalah sebagai karyawan profesional amal usaha Muhammadiyah. Jadi kayak guru, dosen, nakes yang emang kerja secara profesional di bawah amal usaha Muhammadiyah ya tetap digaji tiap bulannya. Sekali lagi tolong koreksi ya kalau salah. Nah, kalau prinsip ini benar-benar jalan, ada dua konsekuensi yang bagus banget. Yang pertama tentu dari sisi finansial. Karena nggak ada kewajiban buat ngamplopin pengurusnya, jadi semua laba dari amal usaha yang beneran produktif kayak perguruan tinggi, rumah sakit, itu bisa masuk ke kas organisasi. Nah, dari kas organisasi ini bisa diputar lagi buat beli aset atau bangun institusi produktif lainnya. Jadi aset Muhammadiyah ya terus ngegulung karena ini. Dan ini udah dilakuin lebih dari 100 tahun. Gimana nggak kaya coba? Dan ada konsekuensi kedua yang mungkin bisa jadi faktor atas kekayaan Muhammadiyah juga sih. Jabatan organisasi jadi nggak menarik buat orang yang emang dari awal pengen cuma nyari cuan doang. Ya karena kalau imbalannya minim atau bahkan nggak ada sama sekali, jadinya orang yang mau masuk ke pengurusan ya harus punya alasan lain. Entah karena keyakinan, pengabdian, atau emang percaya sama misi organisasi. Dengan kata lain, implementasi dari hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, bisa jadi filter alami buat organisasi itu sendiri. Sekarang katakanlah Muhammadiyah oke lah udah punya wakaf dan aset yang banyak banget. Sekarang gimana caranya mastiin aset itu tetap jadi milik organisasi? Karena sepanjang sejarah, banyak institusi besar yang rusak bukan karena dia nggak punya aset sebenarnya, tapi karena asetnya itu jadi milik pribadi. Nah, disinilah pentingnya institusionalisasi kepemilikan aset. Dalam sistem Muhammadiyah, aset persyarikatan pada prinsipnya harus tercatat dan dikelola atas nama organisasi, pimpinan pusat Muhammadiyah, bukan atas nama individu pengurus. Artinya, seseorang bisa menjabat sebagai pimpinan hari ini. Besok dia bisa diganti. Tapi tanah, bangunan, sekolah, atau aset yang di bawah persyarikatan akan tetap jadi punya institusi. Jadi pergantian orang itu bukan berarti ganti kepemilikan. Ini kelihatannya sederhana sih, tapi dalam jangka waktu lebih dari 100 tahun, mekanisme kayak gini tuh jadi penting banget. Karena organisasi bisa ganti generasi tanpa harus mulai dari nol. Kemudian ada satu perubahan besar lainnya. Makin besar Muhammadiyah, makin kompleks juga organisasi yang harus dikelola. Ngelola sekolah beda sama ngelola rumah sakit. Ngelola rumah sakit beda sama ngelola universitas. Tapi yang jelas semuanya butuh orang yang kompeten. Nah, karena itu pengelolaan amal usaha Muhammadiyah ini makin butuhin profesionalisme, kompetensi, dan integritas. Jabatan di pengurusan atau amal usaha nggak diturunin berdasarkan keturunan. Nggak ada pengkultusan individu yang berlebihan di Muhammadiyah. Dan orang-orang yang dipilih buat ngejalanin amal usaha emang dipilih secara profesional sesuai bidangnya. Bukan karena kamu anak kiai siapa. Ini penting karena aset aja kan sebenarnya nggak cukup. Tanah kalau nggak dikelola bener ya cuma jadi tanah. Gedung banyak kalau nggak produktif ya cuma gedung. Tapi ketika aset dikelola jadi sekolah, rumah sakit, universitas, klinik, atau institusi produktif lainnya, aset tersebut bakal terus hidup dan yang pasti bermanfaat. Bahkan, sebagian amal usaha terbukti mampu jadi institusi yang mandiri secara finansial. Dan surplus dari institusi yang kuat secara ekonomi kemudian bisa digunakan untuk menopang kegiatan atau amal usaha yang manfaat sosialnya besar, tapi secara finansial mungkin nggak sekuat itu. Jadi dari semua itu, kita bisa melihat sebuah sistem yang rigid dan lengkap. Wakaf menciptakan aset.
Aset menciptakan institusi, institusi menciptakan pelayanan, pelayanan menciptakan kepercayaan, kepercayaan menarik sumber daya baru. Dan siklus itu udah jalan terus lebih dari 1 abad. Dan hasilnya sekarang benar-benar luar biasa. Menurut data yang dirilis PP Muhammadiyah, Muhammadiyah memiliki sekitar 172 perguruan tinggi, 122 rumah sakit, 231 klinik kesehatan, lebih dari 5.000 sekolah dan madrasah, serta sekitar 215 km persegi tanah. Buat gambaran, luas kota Bandung itu sekitar 167 km persegi. Artinya, kalau angka tersebut dibandingin secara sederhana, lahan Muhammadiyah bahkan lebih luas dari kota Bandung. Bayangin, itu kalau ormas lain udah dijadiin lahan parkir semua kayaknya. Sekarang kita coba ingat lagi gimana semuanya dimulai. Dari ruang tamu sederhana berukuran 6 kali 2,5 meter dan 9 orang murid. Lebih dari 1 abad kemudian, sekolah ribuan, perguruan tinggi ratusan, rumah sakit ratusan, dan aset mencapai ratusan triliun rupiah. Jadi sebenarnya pertanyaan kita di awal mulai terjawab. Muhammadiyah nggak jadi kaya dalam 1 malam. Mereka membangun sistem akumulasi selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi justru ketika organisasi ini udah sebesar itu, muncul babak cerita yang baru. Dan menurutku ini bagian yang cukup menarik sebenarnya. Karena pada tahun 2024, Muhammadiyah mengambil keputusan yang cukup kontroversial. Mereka masuk ke bisnis pertambangan. Nah, semua ini bermula dari tanda tangan pria Solo di atas PP nomor 25 tahun 2024. Yang membuka peluang bagi ormas keagamaan buat memperoleh izin usaha tambang. Aturan ini mulai berlaku 30 Mei 2024. Awalnya sih Muhammadiyah masih bilang bakal mengkaji tawaran tersebut. Tapi di akhir Juli 2024, cuma 2 bulan berarti nih kajiannya, PP Muhammadiyah resmi menerima izin usaha pertambangan. Ya, Muhammadiyah sih bilang kalau keputusan ini diambil berdasarkan kajian dan mekanisme organisasi. Ya tapi pasti keputusan ini nggak bisa diterima semua orang. Bahkan di dalam Muhammadiyah sendiri muncul banyak penolakan. Ada yang mengkhawatirkan dampak lingkungan, ada yang mempertanyakan soal risiko konflik kepentingan, ada juga yang mempertanyakan apakah Muhammadiyah benar-benar siap untuk mengelola industri pertambangan. Sampai saat ini sih belum mulai beroperasi ya, cuma kita lihatlah ke depannya bakal gimana. Ya inilah mungkin plot twist dari cerita indah Muhammadiyah. Karena kalau kita tarik kembali ke awal, lebih dari 100 tahun yang lalu, model Muhammadiyah dibangun dari sesuatu yang sebenarnya sederhana. Ada seorang saudagar yang punya harta, kemudian harta itu disedekahkan, tanah diwakafkan, sekolah dibangun, rumah sakit dibangun, panti asuhan dibangun, dan harta pribadi kemudian diubah jadi aset kolektif. Ada pemisahan yang cukup jelas, ini milik pribadi, ini milik persyarikatan. Sekarang coba bandingin sama tambang. Tambang ini sesuatu yang jelas beda ya. Butuh modal gede, butuh kemampuan teknis, butuh badan usaha, dan yang paling penting, aksesnya nggak bisa dilepasin dari izin dan kebijakan pemerintah. Menurutku sih, ya nggak bijak aja sih Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan sosial ngambil keputusan ini. Di tengah pemerintah yang kita semua tahu lah sistem patronase politiknya benar-benar nggak bisa dihindari gitu. Ya, semoga Muhammadiyah bisa benar-benar mengkaji lebih dalam sih terkait konsesi izin tambang ini. Jangan sampai reputasi yang udah dibangun selama lebih dari 100 tahun ini rusak cuma gara-gara tambang. Oke, segitu aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe buat konten-konten lainnya.